Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai membahas sebuah cerita, kita absen-absen dulu nih. Kalian semua yang lagi pada nonton Fakta Kehidupan dari daerah mana aja? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Kayak kemarin udah banyak banget yang komen-komen di sana. Kayak teman-teman kalian yang subscribe juga udah banyak banget yang komen. Apalagi buat kalian yang subscribe channel Fakta Kehidupan dan masih mempercayai kisah-kisah kalian pada kami untuk dibawakan. Kami selalu mendoakan kalian semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya dan dipanjangkan umurnya. Nah, kali ini ada sebuah kisah yang dibagikan oleh salah satu subscriber kita, mengisahkan seorang pria yang pulang berlayar yang hendak ingin memberikan kejutan kepada anak dan istrinya, tapi justru ia yang terkejut melihat tingkah laku istrinya di rumah. Ada seorang pria yang pulang merantau setelah berlayar bertahun-tahun berbulan-bulan. Ia ingin memberikan kejutan kepada istri dan anaknya, tapi sampai di rumah justru ia yang terkejut melihat tingkah laku dan kelakuan istrinya ini. Pasti banyak banget dari kalian yang penasaran dengan kisah ini. Nggak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Nah, seperti biasa nama dan tempat kita samarkan untuk kepentingan bersama. Kadang mempunyai keluarga, mempunyai istri dan anak. Sebagai kepala rumah tangga itu harus memberikan pengorbanan, memberikan kontribusi yang berarti untuk anak dan istrinya. Untuk bisa bertahan hidup dan memberikan kehidupan yang layak untuk mereka. Tapi terkadang apa yang kita berikan itu justru berbanding terbalik dengan apa yang mereka berikan kepada kita. Nah, seperti kisah yang dialami seorang pria, sebut saja namanya Tono. Nah, Tono itu adalah seorang pria yang sudah menikah, sebut saja istrinya bernama Ria. Tono dan Ria itu tinggal di sebuah ibu kota. Nah, Tono dan Ria dari pernikahan mereka itu udah dikaruniai seorang anak yang umurnya saat ini tuh kurang lebih 4 tahunan lah. Nah, mereka tuh tinggal di sebuah rumah peninggalan ayah dan ibunya Tono. Karena ibu dan ayahnya Tono udah lama banget meninggal sebelum pernikahan mereka antara Tono dan Ria ini. Kehidupan mereka itu penuh dengan kesederhanaan. Nah, si Tono itu bekerja sebagai kuli panggul di pasar. Nah, sedangkan Ria itu bekerja sebagai ibu rumah tangga, ngurusin suami, ngurusin anak, dan ngurusin rumah. Dengan kesederhanaannya itu, hidupnya Tono dan Ria itu sebuah pas-pasan. Mereka hidup cuma bisa buat makan, buat bayar listrik, bayar air, dan bayar sebagainya. Itu hanya cukup untuk itu-itu saja. Karena kehidupan Ria dan Tono yang sederhana ini kadang itu menimbulkan rasa iri. Ria, istrinya Tono itu kadang iri dengan tetangga-tetangga yang ada di sana. Ria tuh kadang iri melihat tetangga-tetangga mereka, karena tetangga-tetangga mereka itu sangat harmonis. Ditambah lagi dengan terkecukupannya ekonomi mereka. Ria tuh kadang heran, kenapa hidupku itu seperti ini? Kenapa suamiku hanya bisa bekerja sebagai kuli panggul? Tidak seperti pada suami-suami yang lainnya. Kata si Ria dalam hati, kadang dia tuh iri, pengen kayak tetangga-tetangga yang lain gitu loh. Hingga akhirnya pada sebuah malam, Ria tuh ngobrol sama suaminya di kamar. Saat akan tidur, Mas, kehidupan kita kok kayak gini aja ya, nggak kayak tetangga-tetangga yang lain. Kata si Ria, ya emang kita mau kayak gimana lagi? Ya kita tinggal jalanin aja, ini kan udah kehidupan kita, udah takdir kita. Kata si Tono, ya kamu jangan nyerah gitu aja dong mas, kamu juga harus tahu gimana caranya untuk membahagiakan istri dan anakmu. Kamu kan tahu sendiri anakmu ini sudah umur 4 tahun. Sebentar lagi dia harus masuk TK, harus masuk sekolah, harus masuk SD, SMP, dan sebagainya. Kalau kehidupan kita seperti ini saja, terus bagaimana dengan nasib anakmu ini? Bagaimana dengan nasib masa depannya? Kata si Ria. Ria itu seakan-akan itu khawatir dengan kehidupan anaknya kelak apabila kehidupan dia itu seperti ini saja. Kata si Ria. Ya aku juga bingung, aku harus bekerja bagaimana lagi? Aku udah kerja keras seperti aku udah jadi kuli panggul di pasar tiap hari. Kamu tahu sendiri bagaimana pengorbanan aku kerja di sana. Banting tulang, kerja keras di sana. Demi siapa? Demi kamu dan anak kita. Aku juga ingin anak kita tuh sekolah dengan baik. Kehidupan kita juga membaik. Kamu juga bisa pakai baju bagus, bisa pakai barang-barang mewah. Tapi bagaimana lagi? Aku hanya seorang kuli panggul. Aku juga minta pengertian kamu. Kata si Tono. Ya aku tahu kok mas, aku juga pengertian dengan kamu. Tapi apabila nanti ada sebuah pekerjaan yang bagus, kenapa tidak? Kenapa kita tidak cari kerjaan yang layak buat kamu? Biar bisa menghidupi kita semua dan memenuhi segala kebutuhan kita di rumah. Kata si Ria. Iya deh, iya, nanti kalau ada pekerjaan lain yang lebih layak daripada ini, aku pasti akan melakukannya. Kata si Tono seakan-akan mencoba untuk menenangkan hatinya si istrinya itu, si Ria. Nah, keesokan harinya pada pagi hari seperti biasa,
Tony itu bekerja di pasar menjadi kuli panggul. Saat dia menjadi kuli panggul di sana, saat sela-sela istirahatnya, tiba-tiba ada salah satu pedagang di sana itu ngobrol-ngobrol soal anaknya. Ternyata anak dari pedagang itu ada yang bekerja di sebuah agensi, sebuah perusahaan yang menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri. Di sana itu di bidang nelayan. Jadi anak pedagang itu tuh mencari orang-orang yang mau bekerja terus dikerjakan di sebuah kapal nelayan di luar negeri, dan uangnya tuh pun banyak. Si Tono yang mendengarkan informasi ini pun mencoba mencari tahu, menggali lebih dalam lagi bagaimana pekerjaan itu dan bagaimana bisa dan bagaimana caranya agar Tono bisa bekerja di situ. Karena Tono itu merasa ya sedikit agak tertarik untuk bekerja di sana. Siapa tahu dengan cara ini, dengan jalan ini, dia tuh bisa membuka jalan-jalan di rumahnya agar keluarganya tuh bisa hidup dengan layak seperti pada umumnya. Tono pun bertanya kepada pedagang itu, maaf Pak, emang kriteria yang dicari itu bagaimana ya? Kata si Tono bertanya kepada pedagang itu, saya juga kurang paham, tapi kalau Mas Tono mau, saya nanti bisa tanyakan kepada anak saya. Siapa tahu Mas Tono bisa masuk ikut seleksi di sana, kata pedagang itu. Hingga akhirnya Tono pun bersedia. Setelah mendengarkan semua persyaratan yang diminta, Tono pun langsung melengkapi semua persyaratan itu. Setelah siap, Tono pun bertanya kepada istrinya, sayang, aku dengar dari pasar itu ada salah satu anak pedagang yang mencari tenaga kerja untuk di luar negeri, dijadikan nelayan di sana. Aku dengar katanya tuh bayarannya mahal di sana. Kata si Tono, serius Mas? Ya nggak apa-apa kalau Mas Tono tuh mau bekerja di luar negeri, nggak apa-apa. Yang penting kan dapat uang. Apalagi dari uang itu kita bisa memperbaiki keuangan dan ekonomi keluarga kita agar anak kita itu bisa hidup dengan layak. Kata si Ria, istrinya Tono ini. Ya tapi resikonya aku harus jauh dari kamu dan anak kita. Dan itu pun bukan hitungan minggu lagi, pasti berbulan-bulan lamanya aku tidak akan pulang ke rumah, kata si Tono. Ya nggak apa-apa Mas, ini kan demi anak dan keluarga kita. Yang penting kita bisa memberikan sesuatu yang layak, memberikan masa depan yang layak untuk anak kita nantinya. Emangnya kamu nggak mau anak kita tuh bisa sekolah tinggi? Emang kamu nggak mau anak kita bisa sekolah dan pada umumnya anak-anak yang lain? Ya juga sih, ya udah deh. Kalau kamu setuju aku bekerja di luar negeri sebagai nelayan, ya besok aku akan masuk seleksi. Aku akan mengikuti seleksinya, kata si Tono. Hingga akhirnya Tono dan Ria sudah selesai, sudah setuju bahwa Tono akan bekerja di luar negeri. Tono pun ikut seleksi di sana. Karena tidak semuanya orang bisa ikut seleksi itu, bisa ikut jadi nelayan di luar negeri. Karena ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang terutama adalah fisiknya. Karena bekerja di sebuah perahu atau kapal nelayan ditambah di luar negeri dengan cuaca yang kadang ekstrem, ombak yang besar, badai dan sebagainya, itu dibutuhkan tenaga yang kuat, fisik yang kuat dan mental yang kuat. Nah di sana Tono itu digembleng, dilatih agar fisiknya kuat hingga akhirnya Tono pun lulus seleksi. Hari di mana Tono akan berangkat bekerja sebagai nelayan pun tiba. Ria dan anaknya melepas kepergiannya Tono, meninggalkan mereka sendiri di rumah. Demi masa depan yang lebih baik, Tono berkorban, mengorbankan dirinya agar jauh dari anak dan istrinya, demi kebahagiaan mereka di masa depan. Tono pun berangkat dengan sedihnya setelah mencium kening istri dan anaknya untuk terakhir kali. Sebelum Tono berangkat berlayar, hingga akhirnya Tono pun berangkat. Ria dan anaknya pun melepas kepergian suaminya dan ayahnya itu dengan berat hati dan penuh dengan kesedihan. Hingga akhirnya Tono pun berangkat, pergi menjauh meninggalkan anak dan istrinya itu. Awal-awalnya memang Tono itu agak sulit beradaptasi di sana. Wajar saja, selama ini Tono berpijak kakinya di bumi yang tidak pernah bergerak. Dan setelah dia berada di kapal, Tono itu seringkali pijakannya itu bergerak dikarenakan tertabrak ombak. Kadang ombak besar, ombak kecil yang membuat dirinya itu harus adaptasi ekstra di sana. Mual, pusing. Awal-awal di sana itu mual, pusing itu kerap sekali dialami oleh si Tono. Namun Tono bertekad bahwasanya dia berada di sini, dia harus berjuang demi anak dan istrinya di rumah. Tono terus menggeluti itu, Tono terus bertahan di sana. Hingga akhirnya 2 bulan adaptasi lamanya, Tono mulai terbiasa dengan keadaan itu. Dengan pekerjaannya, dia menarik jaring dan menangkap ikan di sana bersama teman-temannya.
Nah, selama 2 bulan itu juga Tono mulai kenal dengan beberapa orang di sana. Sebut saja namanya Iwan dan Bambang. Iwan dan Bambang itu satu negara dengan si Tono. Walaupun mereka dari tempat yang berbeda, tapi mereka tuh merasa seperti keluarga. Saat itu, saat di sela-sela istirahat mereka saling curhat atas kerinduan mereka terhadap anak dan istrinya. Aku meninggalkan anak istri di rumah sendiri. Nanti bagaimana ya kalau anakku tidak lagi ingat dengan diriku yang lama merantau ini, kata si Tono. Ya kamu tenang aja, yang penting kan kita di sini mencari uang dan mencari nafkah untuk mereka. Ya kadang juga aku berpikir seperti itu, aku meninggalkan anak dan istriku di rumah. Aku ya sempat khawatir, sempat bingung, sempat gelisah. Di tahun-tahun pertama aku berlayar, aku mengalami hal semua itu. Tapi ya lambat laun di pelayaranku yang sekian kalinya ini, aku merasa terbiasa. Aku mempercayai keluargaku seperti mereka mempercayai aku. Ya terkadang aku juga khawatir apabila aku selama berlayar itu bisa saja tidak selamat dan sampai rumah dengan keadaan hidup. Tapi aku mempercayakan semua ini kepada Tuhan. Ya biarin aja, yang penting aku sekarang bekerja dengan baik untuk anak dan istriku di rumah. Kata salah satu temannya si Tono itu. Kata-kata dia membuat Tono itu termotivasi. Ada benernya juga. Tono di sini itu demi keluarga. Tono di sini menahan rindu, menahan kangen, berjuang di atas kapal, diterpa ombak, diterpa angin, diterpa badai. Itu demi anak dan istrinya di rumah. Itu akan terbayarkan kelak apabila nanti pulang membawa uang banyak untuk anak dan istrinya nanti, kata si Tono dalam hati, memotivasi dirinya. Hingga akhirnya lambat laun dengan pasti Tono mulai percaya diri atas pekerjaannya itu. Setiap 1 bulan kapal pasti bersandar di pelabuhan untuk memberikan hasil tangkapan mereka. Nah di saat itu pula Tono ada kesempatan untuk menghubungi anak dan istrinya di rumah. Selama menelpon, Tono itu sangat bahagia, melepas rindu, mengetahui kondisi anak, mengetahui kondisi istrinya, mengetahui perkembangan anaknya juga. Tono merasa bahagia, rindunya begitu terlampiaskan lewat handphonenya itu. Ditambah lagi setiap bulannya juga Tono mentransfer sebagian gajinya untuk kehidupan anak istrinya di rumah. Tapi kapalnya si Tono selama bersandar itu kurang lebih 3 hari sampai 1 mingguan. Nah di sana pula Tono dan teman-temannya itu berbelanja untuk stok makanan selama di kapal berbulan-bulan ke depan. Tak jarang dari teman-teman Tono, ada salah satu teman Tono itu kadang tuh melampiaskan nafsu mereka yang selama ini ia tahan karena jauh dari istri di rumah. Ia pelampiaskan kepada ya wanita-wanita penghibur di sana. Tono sempat tergoda bahwasanya ya Tono juga manusia biasa, pria yang pada umumnya dia butuh pelukan, dia butuh belayan dari seorang wanita lawan jenis, dia juga harus menyalurkan nafsunya. Tapi Tono merasa bersalah apabila ia melakukan itu. Hingga akhirnya Tono memutuskan untuk tetap setia, menjaga nafsunya hingga akhir kelak bertemu dengan istrinya di rumah. Tak terasa 2 tahun sudah terlewati Tono selama berlayar. Hingga akhirnya waktu di mana Tono akan pulang ke rumah pun tiba. Tono sengaja tidak memberi kabar terlebih dahulu kepada istri dan anaknya di rumah. Niat Tono ingin memberikan kejutan kepada anak dan istrinya kelak di rumah. Tono pulang, sesampainya di pelabuhan Tono langsung pergi ke rumahnya menggunakan taksi. Nah, kebetulan jam itu tuh jam dimana anaknya belum pulang sekolah. Sekarang anak Tono itu sedang sekolah di TK. Nah, Tono sengaja menjemput anaknya itu. Tono menunggu di luar pagar hingga akhirnya dia melihat seorang anak kecil yang tidak familiar. Sekarang anak Tono sudah tumbuh dewasa dan besar, sehat dan ceria. Si anaknya Tono ini pun melihat sosok pria yang selama ini ia lihat lewat handphonenya itu. Ia pun langsung berlari memanggil nama ayahnya itu. Hingga akhirnya Tono pun memeluk anaknya itu. Pelukan erat di antara ayah dan anak pun terjadi di sana. Tono menangis bahagia akhirnya bisa bertemu dengan anaknya yang sekarang sudah tumbuh dewasa. Tono bertanya, "Gimana ibumu? Apakah biasanya ibumu menjemput kamu di sini?" Kata si Tono. "Enggak ya, aku biasanya pulang sendiri," kata anaknya Tono. "Loh, kok pulang sendiri? Emang ibumu kemana?" "Ibu ada di rumah. Ibu berpesan kepadaku, katanya tuh aku sebagai anak laki-laki tuh harus mandiri, harus kuat seperti ayah," kata anaknya Tono. Tono yang mendengarkan bahwasannya anaknya Tono ini dipesankan oleh istrinya agar menjadi kuat dan mandiri, ia pun bahagia. Ternyata istrinya selama ini mendidik anaknya itu dengan baik. Menjadi seseorang yang mandiri, menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang tidak tergantung kepada orang lain. Tono dan anaknya pun pulang berjalan kaki di sana. Nah sesampainya di rumah Tono, Tono pun sedikit agak pangling dengan rumahnya.
Dikarenakan rumah Tono ini sudah banyak banget mengalami renovasi dan perubahan. Mungkin selama ini uang yang ia kirimkan sebagian itu digunakan istrinya untuk merawat rumahnya, untuk merenovasi rumahnya. Rumah yang dulu kumuh dan hampir ambruk sekarang menjadi rumah yang layak dihuni untuk istri dan anaknya. Tono pun merasa bahagia dan bangga kepada istrinya. Ternyata istrinya berhasil memanajemen atau mengatur keuangannya untuk kebutuhan-kebutuhan yang ia butuhkan. Anak Tono pun hendak mengetuk pintu, tapi dilarang sama si Tono. Tono bilang bahwasanya kita akan memberikan kejutan kepada ibumu, kata si Tono. Hingga akhirnya Tono dan anaknya pun mengendap-endap masuk ke rumahnya si Tono itu. Sesampainya di rumah, saat sampai di dalam, itu rumah keadaan sepi. Tono tidak menemukan istrinya berada di ruang tengah, di ruang tamu, dan di dapur. Tono pun bingung kemana istrinya. Kenapa rumah sepi dan dalam keadaan terbuka, tidak terkunci. Nah, anaknya Tono mencoba mencari ibunya di dalam kamar. Sesampainya di depan kamar, ia langsung membuka pintu kamarnya itu. Betapa terkejutnya Tono yang mendengar suara Ria, istrinya malah justru marah-marah terhadap anaknya sendiri. Loh, kamu kok udah pulang, Nak? Kalau kamu pulang biasanya kan ketuk pintu. Kenapa kamu nggak ketuk pintu kayak gini? Ini tuh nggak sopan. Kamu jangan kayak gitu lagi ya. Kata istri Tono, si Ria, seakan-akan tuh marah terhadap anaknya. Dikarenakan anaknya pulang tanpa mengetuk pintu. Udah sabar, nggak apa-apa. Dia kan anak kecil, kata seorang pria. Tono pun terkejut. Terdengar suara pria dari dalam kamarnya si Ria. Hingga akhirnya Tono pun langsung bergegas mendekati kamar itu. Nah, betapa terkejutnya Tono seakan-akan tidak percaya apa yang ia lihat. Melihat istrinya si Ria itu sedang berjumbu di dalam kamar bersama pria lain. Tono pun terkejut bukan main melihatnya. Tidak hanya Tono, Ria pun terkejut melihat suaminya Tono sudah pulang. Loh, Mas Tono, kata si Ria, apa maksudnya ini? Apa yang kalian lakukan di sini? Kata si Tono, Mas, aku bisa jelaskan ini semua, Mas. Aku bisa jelaskan ini semua. Hingga akhirnya saat Ria hendak menjelaskan semuanya, Tono segera menggendong anaknya itu, memasukkan anaknya ke dalam kamarnya dan menutup kamarnya itu. Tono langsung masuk ke kamarnya Ria. Ia langsung mengacak-ngacak semua lemari Ria, mengambil semua pakaian Ria yang ada di lemari. Dan Tono pun langsung melemparkan semua pakaian Ria keluar rumah. Tono pun langsung berkata kepada istrinya, dasar kamu istri tidak tahu malu, Ria. Aku sudah berjuang, aku bekerja keras untuk kamu dan anak kita. Tapi apa yang aku terima dari kamu justru malah pengkhianatan. Sekarang kamu pergi dan angkat kaki dari rumahku ini. Pergi kalian dari sini, kata si Tono marah mengusir istri dan pria itu dari rumahnya. Maafkan aku, Mas, maafkan aku bisa jelaskan semua ini. Aku hilaf, Mas, aku hilaf, kata si Ria sambil menangis-nangis di hadapannya si Tono. Tapi si Tono yang sudah terpalang tanggung marah besar kepada istrinya itu, ia pun mengusir dan melemparkannya di jalanan. Hingga akhirnya Tono dan Ria pun resmi bercerai. Itulah kisah dari salah satu subscriber kita yang mengisahkan bahwasanya seorang pria rela merantau demi anak dan istrinya. Namun saat ia pulang berlayar, ia justru terkejut melihat kelakuan istrinya di dalam rumah. Semoga kisah ini jadi pelajaran kita semua. Terkadang seorang suami, seorang kepala rumah tangga rela melakukan apapun demi anak dan istrinya di rumah. Dan istri pula wajib melakukan timbal balik yang bagus pula untuk suaminya. Kita dilarang untuk mengkhianati, apalagi berselingkuh di belakang suami dan istri yang sudah berkorban banyak demi kita dan keluarga kita. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan diambil hikmah dan nilai-nilai penting di dalamnya agar dijadikan contoh kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagi kalian yang pengen komen-komen ataupun memberikan kritik dan saran untuk fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan bagi kalian pula yang punya cerita-cerita unik, kisah-kisah menarik yang ingin dibawakan oleh fakta kehidupan, kalian bisa kirimkan lewat WA ataupun Instagram di bawah ini. Tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.